Nah, udah masuk sekarang. Oke, udah 30 nih. Dah. Boleh Mana Citra? Ituin Kang, Udah start live waiting list-nya. Oke, sebentar. Oke. Belum ada ya? Masih proses. Oh, masih proses. Oke, sebentar. Jadi Masih proses juga, Kang? Apanya? Di YouTube. Oh, udah bisa. Udah, Bill? Udah. Oke. Saya copy linknya ke grup ya. Oke, Kak. Masih proses juga, Kang? Sebentar. Udah di sini udah stop live, berarti udah jalan, Bill. Oh, udah. Sip. Citra? Oke, Citra? Ya, Kang. Udah ready? Udah siap. Oke. Ini mau nunggu sampai jam berapa ya? Ini bakal tunggu sampai masuk semua gitu apa? Di waiting room sudah habis. Udah ready? Udah. Oh, ada ini ya, ada echo nih. Ada ini ya, ada echo nih.
Kang Punten, ini udah bisa dimulai sekarang? Boleh? Sok kita mulai aja deh. Heeh. Oke. Em, Selamat sore semuanya. Selamat datang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian di sesi sharing kali ini. Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu pada sore hari ini? Baik-baik saja. Boleh ditulis jawabannya di kolom chat ya. Nah, sebelumnya di sini juga saya Citra selaku MC pada sesi sharing kali ini. Di sini saya akan memandu pada awal acara dan juga akhir acara Pak sesi sharing ini. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang telah bersedia untuk mengikuti sesi sharing kali ini, yang mana sharing ini diwadahi oleh Kamonezan, yang merupakan sesi ketiga. Nah, di sini saya akan secara singkat memperkenalkan apa itu Kamonezan. Nah, Kamonezan sendiri adalah suatu komunitas atau wadah bagi para pembisnis atau pengusaha-pengusaha yang muda yang tertarik dengan bidang entrepreneur tentunya. Nah, di sini Kamonezan sendiri membawa 3 misi. Yang pertama ada sharing, lalu sharing ini diwadahi oleh Kamonezan yang merupakan sesi ketiga. Nah, di sini saya akan secara singkat. Nah, ada sharing, growing, dan juga glowing. Nah, apa itu sharing, growing, dan juga glowing? Nah, singkatnya adalah sharing ini merupakan saling berbagi, yang mana di antara kita para pengusaha itu akan saling membagi pengalaman kita, tidak hanya berupa keberhasilan, melainkan juga meliputi proses dalam kita berusaha. Lalu yang kedua ada growing. Nah, growing ini merupakan bertumbuh. Bertumbuh di sini berarti bahwa seiring bisnis kita berjalan, kita juga akan menambah relasi sesama pembisnis, bisa juga mengembangkan bisnis kita di bidang lain, dan juga mengadakan kolaborasi. Nah, mungkin seperti itu. Nah, nanti akhirnya dari growing ini, kita akan memasuki pada tahap growing. Growing ini adalah tujuan akhir dari Kamonezan ini, yang mana ingin mewujudkan para pembisnis handal dan sukses di masa yang akan mendatang. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu pengenalan Kamonezan sendiri. Nah, di sini juga saya tidak sendiri tentunya. Saya ditemani oleh host pada acara kali ini yang akan memandu sesi berikutnya. Nah, host pada kali ini yaitu Kang Yus. Nah, mungkin untuk CV-nya Kang Yus bisa ditampilkan. Para pembisnis handal dan sukses di masa yang akan mendatang. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu pengenalan Kamonezan sendiri. Nah, ini ada CV singkat atau profil singkat dari Kang Yus. Nah, Kang Yus ini bernama lengkap Dr. Yus Nugraha, MA Psikolog. Nah, beliau ini adalah seorang founder dari Kamonezan atau komunitas wirausaha ini, dan juga seorang dosen pengajar di Departemen Industri dan juga Organisasi di Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran. Nah, kebetulan saya sendiri ini adalah murid beliau di kelas mata kuliah peminatan Psikologi Kewirausahaan, sesuai dengan bidang yang sedang beliau geluti dan juga minati. Nah, selain founder dari Kamonezan juga, beliau merupakan seorang founder dari D9. Nah, D9 ini adalah singkatnya nama kantin yang menjual makanan dan minuman yang ada di Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk jenjang pendidikannya, beliau adalah alumni S1 dari Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran, dan juga beliau menempuh pendidikan terakhirnya, yaitu pendidikan doktor atau S3-nya di
Departemen Industri dan juga Organisasi di Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran. Nah, beliau juga selain itu beliau juga aktif di beberapa komunitas di luar kampus selain mengajar tentunya. Sejak tahun 1986 hingga sekarang, beliau ini aktif sebagai keanggotaan di Himpunan Psikologi Indonesia. Dan juga beliau ini telah mengadakan atau telah menjadi pendamping dari PMW, yaitu dari PMW di tahun 2010 sampai 2018. Nah, dan juga beliau memiliki ketertarikan di bidang tentunya entrepreneurs, bidang yang menjadi topik kita kali ini, lalu juga di indigenous psychology, khususnya pada ranah Kasundaan, lalu tentunya di bidang industri dan organisasi. Nah, seperti itu mungkin ya, kurang lebih singkatnya. Mungkin sekian CV singkat dari Kang Yus ini. Sebelum memulai kegiatan kali ini, tadi saya hampir lupa, kita bisa mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kegiatan dimulai dan juga saya sebagai MC akan menyerahkan kepada Kang Yus untuk memandu acara berikutnya. Kepada Kang Yus, saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Citra atas perkenalan tadinya. Selamat sore Bapak dan Ibu, teman-teman, kemudian para kolega, di sini ada Mbak Evi, Pak Arman, Mbak Tari, banyak sekali. Alhamdulillah terdaftar ada 50 sih sebetulnya, tapi baru sampai 20, tapi kita sambil saja. Mudah-mudahan sore cukup bagus di luar, cerah, dan mudah-mudahan secerah hati kita yang kita akan mencoba. Ini adalah seri yang kedua, ya, tentang how to start business from zero. Nah, kalau lihat mungkin para Bapak dan Ibu, teman-teman semua, adakah yang mengenal Mas Hum? Boleh deh catat ya, atau nulis di chatnya, apakah sudah pernah mengenal belum? Nah, ini saya sudah mengenal sudah cukup lama dengan Bung Widya Putra ini asli orang Bandung begitu, ya. Kemudian pernah ketemu di LPDP karena dia termasuk adalah salah satu juga award di LPDP yang kuliah di Wageningen, itu sekolah-sekolah yang cukup beken untuk masalah agronomi, pertanian misalnya. Kemudian setelah itu, yang waktu pertama kita ketemu nih di Mas Widya ini adalah Mas Hum. Saya diberi hadiah waktu itulah satu box saja seperti itu, ya. Kemudian dengan SOP yang sudah cukup detail waktu itu. Kemudian tolong buka jendelanya, tolong buka pintunya, dikasih air sedikit, tunggu 2 hari, tunggu 3 hari. Nah, persis seperti gambar yang ada di sini. Sehingga akhirnya saya bisa menanam atau apa ya, membiakkan itu mushroom ini di rumah, dan itu sangat-sangat bagus sekali. Itu yang dikenal. Dan ternyata kalau lihat itu sekarang sudah sangat berkembang dari sekedar tadinya jamur seperti ini. Nanti kita akan lihat seperti apa perkembangannya. Nah, langkah baiknya saya akan coba teruskan dulu. Silakan ini di berikutnya. Oke, sebentar. Ini nih, jadi Mas Widya ini adalah, kalau disebutkan foundernya sekarang seperti ini, nanti ada nama-nama lainnya. Pendidikannya, masternya, ini di Wageningen, ya, jadi mengambil Food Quality Management. Kemudian bachelornya adalah dari ITB, gitu kan ya. Kemudian nah, yang perlu kita lihat di sini adalah bagaimana Bung Widya ini adalah memulai usahanya dari sejak kecil begitu, ya. Tentunya ini tidak terlepas dari peranannya dan posisinya beliau. Misalnya di sini
pernah bekerja di CP88 Agro di Malang, walaupun hanya beberapa bulan saja, kemudian pindah lagi ke Frisian Plah, itu adalah perusahaan susu, itu juga tidak terlalu lama, 5-6 bulan. Nah, yang cukup menetap adalah sejak Juni 2016 ini, beliau adalah sebagai CEO untuk founder Mushroom ini, begitu ya. Nah, di sini. Skill-nya banyak sekali. Beliau pernah jadi ketua Mata Garuda. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, bahwa di LPDP ini, bagi alumni, itu mereka berhimpun, kemudian setelah itu adalah membuat satu organisasi dalam rangka mengembangkan teman-temannya yang baru pulang, juga termasuk adalah mereka yang mau berangkat studi di luar negeri. Pernah jadi ketua PPI, ini Perhimpunan Mahasiswa Pemuda Indonesia di Wageningen, kemudian pernah sekarang jadi chairperson di Buddhis, Persekutuan Buddhis, kemudian juga pernah jadi fermented food. Nah, ini yang dituliskan ini banyak sekali nih, latest achievement ini, saya catat di sini ada 7, tapi yang saya sampaikan hanya 4 saja ini. Jadi beliau ini pernah mendapatkan sebagai top 3, ini yang dari kerjasama UNDP dengan PBB, adalah pada saat ada Bioekonomi Expo. Kemudian sebagai pemenang Anugerah Inovasi dan Prakarsa Jawa Barat, itu tahun 2018. Kemudian juga pernah menjadi juara, nah ini nih yang Winners Diplomat Success Challenge. Kalau nggak salah 2 miliar ini kalau nggak salah nih. Ya Mas, nanti bisa disampaikan Mas Widya. Kemudian juga termasuk dalam Top 10 Food Startup Indonesia 2016. Nah, di sini masih banyak lagi sebetulnya sejak SMA sudah mulai, kemudian waktu di ITB juga, misalnya waktu itu pernah mendapatkan regional finalis food design misalnya, kemudian the first winner bio challenge, ya seperti itu. Nah, untuk tidak mengurangi waktunya lagi nih, Mas Widya, kita cuman single fighter di sini, jadi Mas Widya punya waktu yang cukup lumayan panjang gitu. Silakan, tapi coba dulu dengan 30 menit. Oke, waktu dan layar saya persilahkan pada Mas Widya. Terima kasih. Mas Widya udah siap? Nah, untuk tidak mengurangi waktunya lagi nih, Mas Widya, kita cuma single fighter sini, jadi Mas Widya punya waktu yang cukup. Halo Mas Widya. Silakan. Tapi coba dulu. Bisa dengar suara saya? Oke, waktu dan layar saya persilahkan pada Mas Widya. Terima kasih. Masih di mute. Halo Mas Widya. Sorry. Maklum nih, saya belajar, sorry, saya sedang belajar jadi host, sedang belajar jadi segala macam nih. Sudah terdengar sekarang Mas Widya, silakan. Masih di mute. Masih di mute, sebentar. Oke. Bisa? Masih belum bisa. Oh, iya, bentar. Oke. Maaf, teknis. Oke. Ya, tadi di unmute Pak. Jadi dari tadi saya dengar kok. Oke. Ya, sekali lagi terima kasih. Selamat sore Bapak dan Ibu. Perkenalkan sekali lagi nama saya Widya Putra. Terima kasih kepada Pak Yus yang udah memperkenalkan saya. Langsung saja ya, tanpa panjang lebar, langsung saya share screen apa yang hari ini akan saya sharingkan. Oke. Kelihatan ya Pak Yus? Oke. Ya, oke. Layarnya udah kelihatan ya, Pak Yus? Udah oke? Oke. Nah, suara saya juga terdengar dengan jelas ya.
Cukup jelas. Oke, ya langsung aja. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang gimana sih saya memulai bisnis saya yang memang dari nol gitu. Seperti ya aslinya saya bukan orang Bandung, Pak Yus dan Bapak Ibu, aslinya saya orang Sumatera tapi merantau karena kuliah di Sudah Mas. ya, karena kuliah di ITB, kemudian lanjut S2 di Belanda dan akhirnya jatuh cintanya di Bandung nih, gitu. Dan sekarang saya stay-nya di Cimahi tepatnya. Nah, jadi memang ketika saya mulai itu, saya mulai setelah saya lulus dari S2 gitu. Nah, ini akan banyak bercerita tentang gimana transformasi bisnis kami yang dari awalnya seperti cerita Pak Yus itu dari media tanam jamur, kemudian berkembang menjadi produk-produk olahan yang masih mayoritas berbasis jamur seperti itu. Oke, nah kalau boleh cerita dikit mengenai inspirasi saya, yang pertama sebenarnya ketika pengalaman saya kuliah S1 itu saya mencoba keripik jamur tiram. Nah, kalau di Sumatera itu jujur aja kita jarang makan keripik jamur tiram gitu. Nah, kalau di Bandung sendiri di rumah makan Sunda, kemudian di kaki lima itu banyak ya jamur crispy gitu. Dan itu ketika saya makan saya kira itu cumi goreng gitu. Nah, jadi makanya ketika makan kok enak banget ini rasanya gitu. Karena background saya hidup sebelumnya di pesisir pantai yang lebih familiar dengan seafood gitu. Jadi saya kira ini cumi goreng, ternyata jamur tiram. Nah, kemudian karena background saya S1 itu seperti yang diperkenalkan Pak Yus, mikrobiologi, jadi kami itu mempelajari tentang bakteri, virus, jamur gitu. Jadi memang kita berkutat atau mempelajari lebih detail tentang makhluk-makhluk mikroskopis gitu. Nah, salah satunya jamur. Nah, ketika semakin saya pelajari, semakin saya jatuh cinta juga terhadap jamur gitu. Saya lihat dari bentuknya yang lucu, kemudian rasanya ternyata enak, kemudian saya pelajari lagi kandungan nutrisinya juga banyak gitu. Jadi membuat saya semakin yakin ini jamur bisa jadi prospek yang bagus nih untuk bisnis gitu. Nah, nggak lepas di situ, kemudian di S1 saya nonton film di bioskop namanya The Billionaire. Nah, The Billionaire ini adalah tentang seorang anak muda yang bisnis snack rumput laut. Kalau Bapak Ibu pernah tahu itu Thai Kenoi yang ada di modern market kita yang dari Thailand itu. Nah, inilah cerita tentang gimana dia bangun Thai Kenoi yang tadinya impor dari Korea rumput lautnya, kemudian dia besarkan hingga masuk ke 7-Eleven sampai impor ke mancanegara gitu. Nah, ini sangat menginspirasi saya sih karena bagi saya ini dia anak muda yang hobi main game sama seperti milenial pada umumnya. Sekolahnya juga cukup berantakan, nggak bilang anak berprestasi, tapi kemudian keadaan keluarganya membuat dia harus usaha sendiri gitu. Nah, yang menarik saya adalah dia hanya lulusan SMA gitu ya, diceritakan di film itu. Kemudian gimana dia kegigihan dia dari gagal nggak hanya mulai dari langsung di rumput laut ini, tapi awalnya di chestnut dan sebagainya gitu. Jatuh bangun, ditipu orang gitu. Tapi akhirnya dengan kegigihan dia, gimana dia masak dan sebagainya, akhirnya dan mimpi dia yang besar, akhirnya dia bisa menjadi milioner lah istilahnya gitu. Nah, itu menantang saya bahwa saya yang lulusan S1 dulu, masa sih nggak bisa sesukses dia gitu. Dan apalagi saya lanjut S2 lagi gitu. Nah, itulah yang membuat saya, oh kalau mau sukses seperti dia itu, ya butuh proses gitu, butuh kegigihan dan sebagainya gitu sih. Nah, kemudian yang
inspirasi saya ketiga adalah kalau kita di ITB itu begitu lulus ada yang namanya job fair. Mungkin di beberapa kampus besar juga ada job fair seperti itu. Dan saya lulusnya di 2012, saya angkatan 2008. Jadi ketika itu saya iseng-iseng aja ke job fair gitu. Nah begitu pas itu di zaman itu masih diadakan di Sabuga gitu. Nah ketika itu saya melihat begitu banyak orang mendaftar gitu ya, dan lowongannya juga terbatas. Sementara yang daftar itu dari berbagai universitas, jadi nggak hanya dari ITB, dari Unpad, dari dari Unisba dan sebagainya gitu. Dan menurut saya dengan begitu banyaknya jumlah aplikan itu keterima nggak ya gitu, pertanyaan saya pertama gitu. Terus kedua juga saya sering dengar di 2030 atau di 2045 kita bonus demografi, bahwasanya jumlah yang muda itu banyak gitu di Indonesia, jumlah yang produktif. Nah sementara kalau lapangan pekerjaan itu ya gitu-gitu aja atau semuanya mindsetnya ya udah bekerja aja deh, cari pekerjaan gitu. Nah siapa yang akan membuka lapangan pekerjaan gitu. Nah, jadi atas dasar itulah saya pikir kayaknya saya harus memilih untuk menjadi salah satu penyedia lapangan kerja seperti itu. Nah, jadi ketika saya lulus S1, memang saya merasa belum langsung buka usaha karena apa? Karena background saya mikrobiologi yang menurut saya terlalu saintis. Jadi saya di S2-nya ambil Food Quality Management di Wageningen University di Belanda dengan spesialisasi manajemen. Jadi memang untuk mengkombinasikan antara ilmu mikrobiologinya dengan ilmu manajemennya seperti itu. Baru setelah lulus saya memberanikan diri untuk mulai usaha seperti itu. Sejauh ini ada pertanyaan dulu Pak Yus atau Bapak Ibu? Atau saya lanjut dulu? Bapak Ibu atau teman-teman yang sudah punya pengalaman yang relatif sama mungkin begitu ya, karena kalau dilihat tadi Bung Widya ini yang tadinya ketertarikan keindahan sesuatu yang akhirnya berusaha untuk ditemuni. Kemudian perjalanannya nih yang mungkin kalau lihat di kanan. Ada yang bisa mau bertanya boleh? Mungkin sambil aja kali ya Pak. Nanti kalau ada yang mau bertanya di silakan kolom raise chat hand aja atau di chat ya, boleh. Silakan. Atau ini. Atau ya. boleh direct. Nanti Silakan dilanjutkan lagi Mas. Saya lihat, oke. Oke, sambil lanjut ya. Oke. Nah, sebenarnya dari mana sih ide bisnis muncul? Ini secara umum ya. Kalau saya amati gitu. Yang pertama itu dari temukan masalah-masalah yang terjadi di dalam bisnis yang kita tekuni. Kalau dalam hal ini saya kuliner di Indonesia, misal seperti jenis makanan, rasa, dan suasana gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa contohnya itu kayak zaman sekarang orang sangat menghargai experience gitu ya. Jadi makanya kafe-kafe, khususnya kafe-kafe di Bandung itu dibuat Instagramable atau mudah untuk diposting dan sebagainya, sehingga nggak hanya makanan yang ditawarkannya aja yang enak, tapi juga ada experience dari customer yang membuat mereka ingin datang lagi gitu, atau menjadi viral gitu karena orang pengen foto karena keunikannya. Itu salah satunya. Yang kedua itu kalau Bapak Ibu perhatikan banyak zaman sekarang juga produk yang gluten free. Itu kan karena masalah yang ditemukan ternyata anak-anak zaman sekarang gitu, yang lahir zaman sekarang lebih rentan gitu. Mereka lebih banyak alergi, kemudian tidak toleran dengan makanan tertentu, sehingga muncullah produk-produk baru yang klaim gluten free atau non laktos dan sebagainya gitu. Nah, kemudian cari ide dari situs crowdfunding seperti Indiegogo, Kickstarter, kemudian program pitching seperti Shark Tank atau Dragon's Den. Nah, jadi situs crowdfunding ini mungkin kalau di Indonesia
nggak gitu familiar ya. Kita crowdfunding kan lebih ke memberikan bantuan, misal kitabisa.com gitu ya. Kalau di luar negeri itu sebenarnya ada situs Indiegogo, Kickstarter itu mereka gimana membuat video satu project atau satu produk yang kemudian mereka presentasikan, posting di platform itu, kemudian orang-orang bisa masukin, kalau mau donasi bisa. Jadi mereka bisa dapat sejumlah uang yang untuk melaunching produknya gitu. Jadi bahkan belum ada produk aja ketika mereka presentasi dengan begitu bagus, mencari dana misal katakanlah 100 juta atau 1 miliar gitu. Kalau orang-orang ya itu minat, mereka bisa deposit uang tertentu, transfer uang tertentu. Nanti begitu uangnya terkumpul, produknya direalisasi, itu nanti akan dikirimkan ke yang mendonasikannya atau yang membelinya gitu. Nah, kemudian program pitching. Pitching itu kan kayak kalau di bahasa kerennya anak-anak startup zaman sekarang kan gimana kita presentasi bisnis gitu. Nah, ini di YouTube sebenarnya udah banyak program yang namanya Shark Tank dan Dragon's Den. Itu seperti sebenarnya kalau saya kemarin ini ikut Wismilak Diplomat Success Challenge, mirip seperti itu konsepnya, di mana ada 4-5 orang investor, mereka mendengarkan presentasi kami, kemudian kalau mereka tertarik, mereka akan invest gitu. Seperti itu kalau konsep dari Shark Tank atau Dragon's Den. Nah, di sini kita kan ketika menonton itu dari satu episode aja bisa begitu banyak ide ya, bisa 10 sampai belasan ide gitu. Nah, bagi ya Bapak Ibu atau teman-teman di sini yang belum ada ide ya, saya sarankan bisa juga lihat gimana cara mereka presentasi, kemudian gimana bisnis model mereka. Kadang mereka jelasin kurang lebih bisa dapat insight bagi kita yang masih bingung gitu. Nah, kemudian saran dari saya adalah cari tim yang solid. Karena pada akhirnya menurut saya nggak bisa hanya sendiri sebagai ya keilmuan tertentu, tapi perlu kolaborasi dari ilmu-ilmu yang lain gitu. Misal seperti saya yang background mikrobiologi, saya harus kerjasama dengan orang keuangan, misal orang bisnis untuk memperbesar bisnis saya seperti itu. Nah, kemudian cari mentor yang tepat. Menurut saya ini jadi salah satu kunci juga karena ternyata banyakkan bisnis-bisnis itu karena mereka ya udah mulai aja dulu gitu ya, tanpa ada bimbingan, tanpa ada yang bisa aja untuk tukar pikiran, itu membuat bisnis mereka itu jadi kehilangan arah gitu. Jadi bingung mau dibawa kemana, seperti itu. Nah, kemudian ini ada inkubasi. Jadi sebelum COVID ini sebenarnya dan sekarang juga masih ada inkubasi dan kompetisi gitu ya. Ada Indigo Telkom, seperti yang saya bilang, Wismilak Diplomat Success Challenge, Food Startup Indonesia. Nah, itu yang memang beberapa tahun terakhir saya amati juga dari pemerintah sangat mendukung gitu. Dari pemerintah maupun pihak-pihak swasta bahkan luar negeri. Mereka banyak melakukan kompetisi startup di seluruh dunia menurut saya untuk mendukung gimana ide-ide startup ini bisa yang potensial mereka akan kasih funding, akan diinkubasi atau bahkan diakselerasi agar growth dan profitnya itu semakin cepat dan tinggi gitu. Nah, apa sih kendala startup kalau yang saya amati gitu ya? Ini dari resource juga sih ya. Yang pertama itu ternyata kesalahan utama building something nobody wants. Jadi ternyata banyak kita generasi milenial ya khususnya, wah keren nih bisa buat platform A gitu misal. Ternyata ya menurut kita keren, ternyata ketika dites di pasar nggak butuh-butuh amat gitu. Jadi itu juga yang buat banyak
startup itu gagal. Apalagi mereka kalau diinjeksi atau diinvest oleh dana tertentu kan mereka burning money pada akhirnya akan kolaps juga gitu. Itu yang pertama. Kedua, hiring poorly. Jadi memang SDM itu menurut saya sangat urgent dan sangat penting. Jadi ketika kita mendapatkan SDM yang bagus, ya performa dari usaha kita juga akan baik. Tapi kalau dapat SDM yang nggak jujur, nggak kompeten, ya itu pasti akan menghambat gitu. Nah, kemudian yang ketiga, lack of focus. Jadi kadang mengerjakan banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Jadi banyak juga saya belajar dari pebisnis atau orang-orang yang udah sukses ya. Mereka bilang punya multiple bisnis itu penting. Jadi ketika kita misal apalagi COVID ini misal ya punya bisnis hotel, punya bisnis restoran, itu kan relatif terdampak. Misal kita ada bisnis lain yang nggak terdampak, itu kan membantu bisnis-bisnis kita untuk tetap survive kan. Tapi problemnya adalah yang menjadi catatan itu mereka mulai bisnis-bisnis yang lain itu setelah satu bisnis utama mereka settle dulu gitu. Nah banyak kan pebisnis pemula baru mulai kafe 1-2 tahun belum ini diajak teman join bisnis batubara misal invest di batubara ikut juga, kemudian bisnis travel ikut juga. Nah di situ yang nggak fokus yang membuat justru ya semuanya jadi nggak jadi gitu. Makanya banyak yang saranin multiple bisnis itu nggak apa-apa, tapi asal yang satu udah settle dulu gitu, baru berkembang ke bisnis yang lain seperti itu. Nah kemudian fail to execute sales dan marketing. Saya merasa sendiri ya bahwa sebenarnya memang banyak yang bisa buat produk tapi bingung cara menjualnya gitu. Nah itu juga yang jadi challenge tertentu kan. Jadi kalau kami yang backgroundnya science, backgroundnya lebih ke technical buat produk gitu ya, seringkali kami hanya bisa buat tapi nggak tahu gitu cara masarin ke customernya gitu. Nah itu juga kan jadi satu kelemahan tersendiri menurut saya. Misal kayak ya dosen-dosen saya di mikrobiologi, mereka bisa buat produk begitu ya yang bagus gitu kualitasnya. Tapi kalau untuk ngejual dan sebagainya ya butuh harus partner lain atau cara yang lain gitu. Kalau hanya bergantung dengan keilmuan buat produk aja kan nggak akan sustain juga seperti itu. Nah kemudian not having the right co-founders. Jadi memang karena istilah startup ini saling berkolaborasi dan founder biasanya nggak hanya satu orang, beberapa founder. Nah kadang di tengah perjalanan itu visinya bisa berbeda atau ternyata komitmennya nggak sama gitu. Itu juga menjadi salah satu kegagalan dari startup. Nah kemudian chasing investor not customers. Nah memang di banyak kasus juga startup itu ngejarnya uang dari investor, bukan uang dari customer. Maksudnya gimana? Jadi mereka buat ya bisa fake pitching atau data-data yang fake untuk memberikan kesan yang bagus ke investor agar dapat investment. Padahal sebenarnya misal bisnisnya nggak profit gitu. Nah, seringkali mereka incernya justru ke investor, bukan ke customer. Padahal kalau kita mau sustain, pola pikirnya adalah karena customer, at the end, customer ini adalah kunci membuktikan bisnis kita diterima oleh masyarakat atau diterima oleh market atau enggak gitu. Nah, kadang kan justru orang terbelenggu dengan biar cepat dapat investor gitu. Sementara penjualan di customernya ya nggak laku-laku banget atau download aplikasinya ya nggak seberapa gitu. Nah kemudian ada making sure you have enough money. Ya, at the end
uang penting, cash flow penting, pastinya untuk berbagai eksekusi strategi kita gitu. Tapi poin di sini adalah itu bahkan top 7 ya. Jadi peringkat ke-7 sebenarnya uang. Selama ini kan banyak orang bilang, aduh nggak bisa mulai bisnis karena nggak punya modal gitu. Selalu ngumpulin modal dulu lah gitu. Nah seringkali padahal sebenarnya uang ini adalah alasan kesekian gitu dari kegagalan, penyebab kegagalan dari startup seperti itu. Nah kemudian spending too much money ada, ya pastinya ada juga yang kalau kita tahu startup yang akhirnya nggak sanggup, misal kayak Uber, daripada dia perang berdarah-darah di Indonesia bareng Grab dan Gojek, akhirnya dia gabung dengan Grab seperti itu. Nah kemudian failing to ask for help, maksudnya di sini mungkin untuk mentor ya, kalau kita nggak ada mentor ya bingung gitu gimana kita ngarahin strateginya, gimana bisnisnya jalan dan sebagainya. Nah kemudian ignoring sosial media ya itu fatal banget sih zaman sekarang kalau kita nggak ikut di sosial media juga, hanya berharap offline. Apalagi di masa pandemi ini semua banyak shifting justru ke online gitu. Seperti itu. Mas Widya, ya, gimana, sebelum lanjut nih, Yus? ini ada persoalan yang sering kali saya hadapi dari dulu waktu menghadapi dengan beberapa teman PMW nih ya. Yang tadi itu, cari teman yang solid katanya ya. Kan modelnya dulu adalah dalam rangka mencoba tadi apa multidisiplin ya, jadi supaya katanya saling berbagi begitu ya. Mungkin di 3 bulan pertama oke. Tapi begitu setelah itu akhirnya bubar jalan dan hanya jalan yang punya ide. Gitu kan? Karena pas ditanya ke orang kedua, orang ketiga, kenapa? Lah kan yang punya ide si A. Nah, itu pertama. Ini yang pertama itu ya. Kemudian yang kedua, pada saat misalnya oke lah saya hanya berdua aja, tidak seperti tadi karena multi background gitu ya. Pengen A, pengen B, pengen C. Karena memang melihat orang lain di bidang A, di bidang B, di bidang C pada maju sehingga saya juga terjun. Nah, pada saat sedang kita misalnya agak bingung atau apa, mana yang harus kita ikuti? Apakah kepada passion saya atau kebiasaan saya atau yang lebih saya sukai bisnisnya gitu. Itu dulu ya, mungkin kali ada yang bertanya nanti. Baik Pak, jadi memang untuk tim ini seperti cari jodoh sih Pak, kalau saya bilang gitu, jodoh-jodohan. Jadi ada yang ketemu memang klop jodohnya untuk jangka panjang gitu. Ada yang jodohnya hanya 3 bulan tadi, berarti kayak pacaran istilahnya Pak. Gitu. Jadi pada akhirnya memang harus kembali ke masing-masing orang, apa sih ketika memang satu orang ini ada ide, tapi kalau orang lain mau join, sebenarnya dia lihatnya apa visinya gitu Pak. Seringkali kalau memang beda visi ya pada akhirnya nggak akan cocok. Bubar ya? Bubar. Okay. Tapi kalau visinya bisa bareng gitu, ya biasanya bisa long term sih. Seperti itu. Dan pastinya menurut saya juga sekompak-kompaknya satu tim pasti ada perselisihan pendapat sih, itu wajar ya Pak. Misal pas kita lagi mau strategi ini yang satu nggak cocok gitu, ya udah kita juga harus kayak saling mengalah gitu. Ya udah coba dulu yang cara dia gitu. Nggak melulu kita yang punya ide selalu harus cara kita kan. Nah, gitu, ini mungkin Pak. Berkaitan dengan pertanyaan yang Mas Daud nih, Mas Widya. Kan Mas Widya kan latar belakangnya mikrobiologi ya. Nah, dengan latar belakang seperti saintis ini, karakter personal apa sih yang membuat Mas Widya ini berani menjadi seorang entrepreneur? Oke. Artinya kayaknya kan agak gimana gitu loh, mungkin ya dilihat oleh orang lain nih. Iya. Terima kasih Pak Daud atas pertanyaannya. Kalau saya lihat sebenarnya gimana, nah saya kadang melihat kita ini yang sains, khususnya teman-teman ya lulusan di bidang sains lah ya Pak ya. Banyak kan itu kan kalau di bidang saya misal QC, QA gitu. Nah
jarang sekali bisa jadi top management level gitu. Nah, padahal kalau bilang kuliah di science dibanding kuliah di manajemen, bukannya kita lebih muda juga gitu. Nah, ya kadang yang di manajemen kan mereka bisa jenjang karirnya bisa tinggi banget gitu ya. Nah, kadang saya juga tergelitik gitu maksudnya, kok kita sama-sama kuliahnya ya nggak bilang satu sama lain ya kita gampang, tapi at the end karir kita ya gitu-gitu aja lah gitu. Paling QA manager, QC manager, atau R&D manager gitu. Nah, kalau yang punya kemampuan manajemen, ya Bachelor of Arts atau MBA gitu, ya mereka bisa sampai direkturnya, sampai CEO dan sebagainya gitu. Nah, saya pikir ya butuh ada apa? Ya satu ini sih Pak. Jadi karena dari cerita inspirasi saya itu, saya merasa men-challenge diri saya, bisa nggak sih sebenarnya orang saintis itu di level top juga gitu. Yang menjadi titik oke, saya saintis tapi ternyata bahwa bidang ini menurut saya ini menarik nih si jamur ini gitu kan, akhirnya awalnya kan dari situ. Nah, jadi apa yang membuat bahwa saya di titik tertentu di situ gitu ya, di moment of truth-nya lah kalau istilah Pak Hora itu, oke, saya mulai ya sesuatu yang berbeda, yang memang agak berbeda dengan bidang saya gitu. Apa yang Mas Widya waktu itu gitu yang membuat seperti itu? Turning point-nya? Menurut saya sih di tiga stage tadi ya Pak, di 3 stage itu, dan sebelum S1 sebelum lulus S1 juga saya pikir saya harus jadi entrepreneur nih gitu. Jadi ketika wawancara di LPDP juga, kenapa kamu mau kuliah gitu? Kenapa nggak langsung gitu ya? Saya jelasin bahwa ya saya merasa bahwa masih ada kurang ilmu saya di bidang manajemennya gitu. Jadi ketika saya ambil food quality management dengan spesialisasi manajemen, ya menurut saya sih lebih lengkap lah gitu, dan lebih siap juga saya untuk memulai usaha gitu sih Pak. Jadi memang dari awal udah dari 3 poin cerita saya tadi itu, setiap poin menguatkan niat saya. Oke, sementara kita skip dulu situ, silakan lanjutkan lagi yang tadi Mas. Oke, mudah-mudahan nanti ada pertanyaan lain yang lebih menunjang lagi. Boleh. Oke. Saya lanjut ya. Nah, ini saya ada beberapa slide tentang bisnis kami gitu. Kenapa saya show produk, setiap produk saya ada penjelasannya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ambil dari cerita itu. Nah, jadi yang pertama itu memang produk kami seperti Pak Yus tadi sempat ngomong, itu adalah media tanam jamur, dan di sini ada 5 jenis jamur, ada pink oyster, white oyster, yellow, dan sebagainya. Nah, ini itu adalah semuanya edible. Nah, kenapa sih kita kepikiran buat ini gitu? Jadi ketika saya di Belanda itu, saya melihat bahwa ada nih produk seperti ini. Sementara di Indonesia sebenarnya sudah ada, cuma mereka lebih ke souvenir. Nah, kalau di saya pikir, oh, kalau di bisnis, gimana kita menambah added value dari sebuah produk. Nggak mesti genuine baru, kayak nggak pernah ada di dunia kita buat gitu. Tapi gimana kita ATM, amati, tiru, modifikasi gitu. Jadi ketika saya lihat di Belanda, kemudian di Indonesia saya cek, udah ada juga produk yang numbuhin jamur. Kemudian saya pikir, apa nih yang bisa saya tambah gitu. Nah, makanya saya buat konsepnya itu dengan kemasannya lebih lucu, memang targetnya untuk anak-anak. Kemudian kita buat buku edukasinya. Nah, buku edukasi inilah yang makanya kita nge-brandingnya itu adalah media edukasi jamur gitu. Kalau produk lain itu souvenir, kalau produk kita bisa jadi souvenir dan media edukasi jamur. Karena background saya mikrobiologi juga, jadi ya udah sekalian diaplikasikan ilmunya, kita buat di dalam buklet atau buku saku seperti itu. Gitu. Nah,
Dan jenis jamurnya, kalau jamur tiram putih mungkin Bapak Ibu udah lebih familiar ya. Nah, kita kembangkan dengan berbagai jenis biar ada pilihan gitu. Tujuannya apa? Sebenarnya kalau dari segi sales itu dengan adanya berbagai pilihan, biasanya orang kadang nggak hanya beli satu, Pak. Jadi oh ya udahlah sekalian lah beli pink gitu atau kuning gitu. Jadi pengen nyoba juga ya. iya benar. Atau mereka beli putih dulu, kalau udah berhasil ya udah coba varian yang lain gitu. Jadi kalau kita hanya satu produk kan yang monoton. Ini kita sales kita juga ya gitu-gitu aja. Tapi ketika ada variasi yang lain ya akan menambah daya tarik orang lain. Seperti itu. Nah, kemudian di produk yang kedua, nah ini di 2018 kita launching. Ini kenapa saya tampilkan 4 kemasan dulu dan sekarang. Jadi itu awalnya kalau Bapak Ibu lihat itu kita kemasannya stiker dulu gitu. Nah, jadi kita beli kemasan aluminium foil yang ada di pasaran, tinggal ditempel stiker. Karena pada saat itu kita juga belum ada PIRT, belum ada halal, masih dalam tahap pengembangan. proses gitu. Jadi memang biasanya di UMKM atau di food startup itu sangat wajar kita jangan invest langsung di kemasan yang bagus kalau memang PIRT atau izin yang lain kita belum keluar gitu. Dan wajar juga maksudnya jangan juga tunggu semua lengkap karena kadang juga bukan masalah kita sebagai pedagang kurang jujur atau apa, tapi sebenarnya ketika belum keluar izin, tapi kan secara pribadi atau ini kita juga kan bukan memproduksi produk yang nggak layak makan atau apa gitu, tapi lebih kita test market. Jadi kadang kan orang ada yang benar-benar kayak saklek gitu ya Pak ya, itu tunggu izin lah gitu. Nah ketika semua sudah lengkap, dia print kemasan yang bagus, misal dalam kuantiti besar, ternyata dilempar ke pasar nggak laku gitu Pak. Itu juga kan jadi satu kerugian bagi kita. Udah habis waktu, kemudian habis uang lagi gitu ya. Jadi tes pasar juga bertahap aja begitu aja, jangan nunggu selesai gitu ya. Benar. Kecuali memang yang kita jual nggak layak dan sebagainya ya jangan. Ya, tapi kan prinsip kita adalah kita memang menyajikan makanan yang berkualitas, makanan yang layak lah istilahnya gitu ya. Jadi masalah izin ya sembari, bukan berarti kita nggak proses gitu. Nah buktinya kan nggak lama setelah kita itu 2018 Mei, kemudian di November kita udah dapat nih PIRT. Nah itulah makanya kita berani apply untuk cetak kemasan gitu, full print yang lebih profesional. Nah kemudian dari cetakan ini ternyata kita ada pembelajaran lain. Nah kalau Bapak Ibu lihat itu dari brandnya Muci kemudian ke Mas Home Chips. Nah ternyata Muci itu ada keripik kentang atau keripik apa gitu yang brandnya adalah MUCHY gitu. Nah makanya memang banyak ya di pelatihan gitu, pelatihan PIRT atau banyak pelatihan lain yang haki gitu, memang sangat benar mereka anjurkan kita harus berani juga untuk apply merek sendiri. Ya benar, register sendiri. Dan biayanya kalau UMKM gitu Pak, sebenarnya nggak gitu mahal, 600.000 gitu. Kalau memang nggak UMKM harganya memang sampai 2 juta ya. Nggak tahu kalau harga sekarang. Tapi poinnya adalah untungnya kita bisa langsung cari yang lain gitu. Jadi sekarang Mas Home-nya itu udah kita registrasi juga dan seharusnya sih nggak ada yang komplain gitu. Udah di HKI kan belum? Udah Pak, udah. Udah, makanya kan saya bilang dari brand ini dipindah ke Mas Home Chips setelah kita benar-benar yakin udah kita register gitu. Nah, kan sayang diversifikasi banget, berarti ya? Iya, sayang banget kalau Bapak Ibu punya bisnis
bisnis sudah terkenal ya, kayak geprek bensu kemarin juga case-nya kayak gitu, tiba-tiba di show orang kan ya kita yang pusing gitu, harus Ya, cari betul. brand baru, harus effort lagi gitu. Seperti itu. Oke. Ya. Mas Widya nih, sebelum berikutnya lagi nih, ini tadi kan Boleh, cerita boleh, Pak Yus. tentang dari sedang mulai coba-coba PIRT. PIRT kan proses, perlu ya ada kehalalannya Ya. nanti, ada proses datang ke rumah, puskesmas dan seterusnya, seperti yang sudah punya alam. Nah, bahwa mengambil decision untuk oke lah kita cetak ya, dan itu kan berarti ada hitung-hitungannya nih ya. Benar. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Awan nih. Untuk jadi seorang entrepreneur ini apakah langsung nyemplung aja begitu? Atau ada hitung-hitungannya dulu sih gitu loh. Iya. Menurut saya harus balance di dua-duanya sih, Pak. Jadi kalau kita mulai aja dulu seperti kata brand startup yang e-commerce itu mulai aja dulu ya. Nah, itu kadang ya kalau kita nggak terhitung dengan baik gitu juga bisnis nggak berkembang gitu. Seperti itu. Dan ya kalau untuk start di awal iya, tapi habis itu next step-nya kita harus hitung gitu. Kadang bisa juga orang yang terlalu banyak hitung-hitungan nggak mulai-mulai, Pak. Nggak jadi ya? Iya, nggak jadi gitu. Jadi menurut saya ini harus balance di kedua belah pihak sih, Pak. Nggak ada yang harus pilih satu condong kanan atau condong kiri. Cuman mungkin gini, sejauh apa kita harus berpikir ngitungnya kan? Kalau ngitung kepanjangan. Kalau nggak mulai-mulai juga ntar nggak jadi-jadi. Nah, mungkin titik ininya ya berarti ya cukup sampai sini ngitungnya loh. Ini juga aja dulu gitu. Nah, mungkin di situ. Iya, tapi itu nggak ada rumus batasan ini ya. Saya. Iya, nggak ada satu saya bilang berapa gitu. Karena itu juga feeling menurut saya juga. Kemudian ada faktor eksternal juga menurut saya juga ya. Jadi kadang ada aja yang bilang saya mah nggak ada bisnis plan gitu. Yang penting jalan gitu ya. Oke. Bisa sukses juga ya itu kadang kalau kita bilang faktor nasib gitu ya, Pak ya. Tapi kan itu faktor eksternal yang kita nggak bisa kendalikan gitu. Oke. Ini berkaitan dengan sih. Oke, sorry. Ya, ini berkaitan dengan barusan nih ya antara hitung menghitung nih. Ada pertanyaan dari Bu Yangki. Selamat sore Bu Yangki, makasih gabung. Mas, udah rugi berapa sih? Nah, itu yang pertama ya. Kedua adalah modalnya dari mana sih, berapa sih? Jadi karena kalau istilahnya kalau saya di kampus itu, kalau rugi itu udah biasa katanya buat jadi pengusaha itu, ya. Gagal itu udah biasa. Tapi berapa kali bangun dari gagal itu, atau seberapa besar kecil memperhitungkan ruginya, di situ entrepreneur sebetulnya gitu kan. Nah ini pertanyaannya straight to the point sih. Mas, modal awalnya berapa sih? Mas, modal awalnya dari mana sih? Mas, udah rugi berapa sih? Silakan, ini ada Mbak Yangki dari UI ini. Terima kasih Bu Yangki pertanyaannya. Kalau untuk rugi sih ya puluhan juga ada gitu karena mengalami kan? Iya mengalami. Mengalami. Ini supaya didengar sama yang lain bahwa saya juga pernah mengalami gitu sebelum masuk sini. Jadi memang nggak semulus yang dikira ya atau disebut tadi Pak Yus pencapaiannya gitu. Sebenarnya yang nggak dicapainya juga banyak Pak listnya Pak. Itu yang nggak disampaikan kadang-kadang itu tidak diketahui orang kan ya? Iya benar. Jadi ya itu kayak misal kita sempat berkebun Pak sebenarnya. Kita berkebun jamur di 2017 awal sampai 2018 akhir 2 tahun. Nah itu ya kita rugi puluhan juga Pak karena problemnya ternyata SDM-nya kurang jujur gitu. Kemudian lingkungan juga kurang mendukung gitu. Jadi kita ada kecurian dan sebagainya gitu. Dan Mas Widya kan baru terjun ke situ kan? Iya. Nah itu dia. Oke. Lanjut. Nah kemudian untuk modal awal kita di sekitar 50 sih Pak. Dulu di sekitar 50. Nah, itu juga memang penting sekali mungkin karena memang saya dari S1-nya udah punya dream menjadi entrepreneur ya Pak ya. Jadi ketika S2 memang kita dapat beasiswa LPDP. Nah, kemudian ya Pak Yus mungkin tahu ya nominalnya dan sebagainya. Dan itu kan memang untuk apa? Dari uang negara gitu ya, kami dibiayain gitu. Dan
saya kan sudah komit memang begitu lulus ya pulang ke Indonesia gitu untuk mulai bisnis. Nah, karena ada dream dari awal seperti itu, jadi dari uang beasiswa itu saya bisa ngumpulin juga, Pak. Gitu. Jadi itulah salah satu modal saya juga selain ada angel investor seperti itu sih. Angelnya lingkungan dekat atau lingkungan kedua atau ring ketiga? Ring kedua sih, Pak. Oh, kedua. Bukan keluarga. Bukan. Nah, Iya. itu kan yang mungkin juga perlu dipertimbangkan ya. Kalau ring kedua, kalau ring pertama masih ya nanti tunda ya Iya, berikutnya ya gitu. Nah, ini nyambung lagi nih pertanyaannya Mbak Yangki nih. Tadi sudah gagal kan adalah beberapa tadi ya di perkebunan, terus dibikin ini. Kemudian pas lagi gagal itu ada masa jeda nggak sih? Aduh, gimana nih ya? Atau buat bangun lagi gitu katanya. Orang gagal 10 kali ke 11-nya bisa berdiri gitu loh. Oh, oke. Atau ada masa-masa down gitu? Iya, jadi di 2000 balik lagi berarti di 2016 kita mas home, kemudian kita dapat beberapa award gitu, dapat suntikan dana, kemudian di 2018 kita mulai keripik ini. Nah, di 2018 karena kita lihat bahwa wah rugi terus nih di kebun itu. Nah, justru ya udah ini tutup di 2018 akhir, tapi yang lain kan udah kita siapkan gitu loh, Pak. Jadi nggak ada jeda kayak nganggur dulu dan sebagainya, enggak sih. Jadi pada saat-saat sudah mulai kelihatan gitu ya. Iya, benar. Begini udah nyiapin yang baru. Iya, nah, apakah yang baru itu yang tadi itu disebut dengan yang chips itu? Iya, chips itu dulu gitu. Oke. Oke, menarik. Boleh lanjut dulu deh nih. Masih ada bahan mungkin? Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, terima kasih. Kalau Bapak Ibu lihat lagi masih di kemasan dari Muci ke Mas Home Chips itu tadi karena ada yang shoe mengenai brand. Kemudian dari Mas Home Chips awalnya itu kalau Bapak Ibu sekarang lihat Mas Home Chips-nya tadinya kita stikernya itu ditempel di ujung sini, ujung original jagung bakar gitu. Nah, sekarang kita beranikan diri untuk cetak perasa gitu. Jadi semuanya bertahap sebenarnya gitu. Nah, sekarang kita mulai cetak perasa jagung bakar misal 1000, barbecue 1000 karena seiring dengan quantity produksi kita dan sales kita yang semakin meningkat juga seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga kita buat kaldu jamur. Jadi memang beberapa tahun ini kita lihat bahwa orang semakin concern dengan mengkonsumsi MSG itu tidak baik buat kesehatan. Kemudian produk yang ada di pasaran itu saya lihat adalah banyak kan impor dari Cina gitu. Nah, kenapa sih kita nggak produk lokal yang kita naikin gitu? Apalagi Jawa Barat khususnya di Cisarua ini di Bandung Barat merupakan sentra jamur gitu. Makanya kita terpikir ya udah kita buat produk kaldu jamur ini seperti itu. Nah, kemudian ini yang keempat itu adalah dari kita punya mushroom box, kita refleksi lagi, kita nggak puas gitu bahwa sebenarnya juga masih ada kekurangan, misal dari beratnya yang cukup besar di 1,2 kilo, jadi orang hanya bisa beli, ya kalau jauh-jauh mereka biasanya hanya 1 box atau 2 box maksimal gitu. Nah di sini kita brainstorming lagi, kita kerjasama sama satu studio gitu, mini studio lah gitu untuk mengkonsepkan konsep baru dari box mushroom ini. Nah itulah yang kita sebut Mushroom Explorer. Nah Mushroom Explorer ini berisi apa? Itu ada media tanam jamur yang ukuran kecil, kemudian ada buku panduan yang sama seperti di mushroom box. Kemudian ada mushroom chips, tabur kaldu jamur, sama game edukasi gitu. Dan ada dadu dan botol semprotnya. Jadi ini kita sebutnya paket komplit dari orang yang mau mencoba jamur gitu. Mulai dari mereka media tanamnya, memang ukuran kecil. Kemudian bisa bukunya, ada buku panduannya. Kemudian bisa sambil ngemil gitu. Jadi ini memang targetnya masih anak-anak,
Jadi anak-anak bisa lihat dari mulai mereka tanam sampai mereka konsumsi produknya. Oke. Dan tabur kaldu jamur ini ibunya yang pakai untuk masak untuk anaknya seperti itu. Jadi kita melihat bahwa ketika orang beli box Mas Home memang repeat buying-nya nggak gede karena kadang orang udah coba ya udah gitu, udah experience. Penasaran ya. Ya, penasarannya udah inilah gitu. Oke. Nah, kemudian tapi kalau di dalam produknya itu ada chips dan kaldu, siapa tahu dia mau repeat ordernya adalah chips atau kaldu gitu. Jadi sekalian kita perkenalkan produk yang lain seperti itu. Nah, dan ini ada games edukasi yang memang nggak ada di box Mas Home yang besar. Jadi kita memang gimana perkenalkan 12 jenis jamur kepada anak-anak. Jadi konsepnya seperti ular tangga Pak Yus, tapi Ya, kelihatan. dengan gambar jamur gitu. Jamur jadi ya, nanti, oke. ya ada turun seperti ular tangga dan sebagainya, ada dadunya juga gitu ya. Jadi buat keluarga nih mainannya. Iya benar. Oke. Nah kemudian kita masuk ke frozen ya. Jadi itu kan yang tadi kaldu sama explorer itu kita keluarkan di 2019 Pak Yus. Oke. Nah kemudian masuk 2020 itu kita udah memang mempersiapkan frozen food gitu. Nah apalagi masuk pandemik makin kita inovasi lebih banyak lagi di frozen food ini karena memang shifting kan orang-orang nggak bisa keluar makan apalagi pas PSBB kemarin ya. Jadi mereka nyetok makanan untuk di rumah gitu. Nah, jadi pas PSBB atau pas COVID itu kita udah ready dengan satu produk mushroom nugget. Jadi ketika produk lain itu sempat turun, itu produk frozen ini yang bantu kita gitu, tetap stay gitu omsetnya. Nah, jadi itu di bulan Januari kita udah mulai nugget, kemudian nggak lama di April kita keluarin fish roll, kemudian Mei Japanese siomay, Juni siomay Bandung, kemudian Juli dendeng gitu. Jadi hampir setiap bulan kita keluarin satu produk baru gitu. Nah, apa sih yang membedakan produk ini dengan produk yang ada di pasaran? Kita memang berbasisnya plant based, Pak Yus. Jadi kita melihat di masa depan ini makanan masa depan adalah orang semakin care dengan healthy, mengurangi konsumsi daging karena alasan kesehatan khususnya yang high kolesterol, high diabetes gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ternyata kan untuk menernakkan 1 ekor sapi atau 1 kilo sapi itu resource yang dibutuhkan sangat besar Pak Yus. Jadi bisa 15.000 liter, kemudian kotoran sapi itu menjadi gas rumah kaca gitu. Jadi semakin ke sini apalagi memang yang cukup boomingnya beberapa tahun terakhir di negara barat ya, itu mereka mulai shifting gitu dengan konsumsi alasan kesehatan, lingkungan dan sebagainya. Nah, jadi di sini kita memang nggak pakai daging. Jadi misal kayak fish roll ini kita main di kulit tahu, nori gitu. Nggak ada, nggak pakai ikan gitu. Siomaynya juga seperti itu. Banyak kan kalau siomay kita base-nya pakai soya sama jamur. Kemudian dendengnya ini pakai soya, Pak Yus. Nah, jadi bukan daging beneran nih? Bukan. Oh, daging-dagingan ya? Daging-dagingan. Nah, tapi kalau daging-dagingan selama ini itu pakainya banyak kan gluten, Pak Yus. Nah, gluten itu ternyata kan sumber penyakit diabetes. Nah, kalau kita nggak pakai gluten, jadi kita manfaatin ilmu food technology untuk gimana biar flavor dan rasanya masih mirip daging. Bagi yang mau shifting atau coba pola hidup sehat ya sesekali gitu, misal dari 7 hari seminggu kan gitu ya? Sehari ya lama-lama nanti makin terbiasa ya makin sering dan sebagainya, seperti itu sih ya. Mas Widya. Oke. Ada lagi ya? Sebentar.
Oke, boleh ini dulu deh. Ini ada pertanyaan sudah mulai meningkat nih, terutama nih, mulai shifting Oke. ini produk nih. Oke, silakan. Terakhir ini yang bisnis yang terakhir produk kami ini adalah bumbu masak, Pak Yus. Jadi kita melihat bumbu masak ini kita keluarin di bulan Maret. Jadi pas COVID juga cukup bagus ininya penjualannya. Mereka beli bumbu instan untuk masak gitu ya. Ibu-ibu yang tadinya ibu wanita karir ya mulai balik ke dapur lagi tapi nggak mau ribet, ya ini jadi salah satu solusinya gitu. Membedakannya adalah selama ini mungkin bumbu masak yang ada di pasaran itu pakai MSG, kalau kita pakai kaldu jamur kita gitu. Jadi kita non MSG seperti itu. Ini ada varian-variannya seperti itu. Ya silakan Pak Yus. Ya terima kasih. Sebetulnya pertanyaan saya ada khusus tadi, tapi ini saya mencoba pertanyaan dari Ibu Nurma nih, Ibu Nurma Larasati. Mas, apakah perbedaannya punya usaha UMKM di bidang makanan olahan dan startup di makanan olahan? Mirip-mirip sebetulnya olahannya, tapi yang satu adalah punya usahanya sebagai orang UMKM, berarti dia yang operasi, dia yang menyelenggarakan, dengan yang satu tadi adalah startup di makanan olahan gitu. Oke. Sebenarnya menurut saya startup sama UMKM saya melihat bahwa hampir sama sih Pak. Sebenarnya hanya istilah beken zaman sekarang gitu. Orang bilang startup gitu. Sebenarnya kan startup kalau di bahasa Indonesia kan usaha rintisan gitu. UMKM ya usaha rintisan ya baru mulai juga skalanya pasti nggak mungkin langsung gede banget kan, pasti ya skala-skala UMKM sih sebenarnya. Menurut saya hanya beda di istilah aja sih Pak. Oke, ini lanjut masih di Ibu Nurmala, kayaknya punya supermarket nih Mas. Gitu. Ini pertanyaannya menarik nih. Pemasaran mushroom itu kemana saja sih katanya? Apakah ada niat masuk ke minimarket katanya gitu? Atau selama ini kemana nih yang udah ada gitu? Iya, kita pemasaran banyak kan online dan offline. Masih jadi online, kita kalau istilah sekarang omni channel sih Pak. Kita nggak akan membedakan, oh kami mau online aja lah gitu, nggak offline gitu, nggak bisa seperti itu. Jadi harus dua jalur ini harus saling mendukung. Kadang orang customer tahu produk kami ketika berkunjung ke toko-toko tempat kami titip produk. Kadang ada yang lihat di e-commerce atau dilihat di Instagram kami gitu. Jadi sebenarnya ini dua nggak bisa dipisahkan sih menurut saya. Oke. Jadi kalau di toko belum nemu nih gitu ya? Nah di toko kita ada di beberapa toko tapi belum banyak. Di toko organik, kemudian di toko oleh-oleh, tahu susu Lembang gitu ada. Dan banyak kan di Jakarta sih Pak, di Total Buah. Oke, terus ini juga nih, ada Ibu Fatimah nih. Bagaimana sih langkah awal yang baik untuk mengenali produk kita ke masyarakat? Jadi mungkin uji coba nih, uji publik lah gitu ya. Terus bagaimana caranya agar kita tetap konsisten menjual produk itu, meskipun misalnya di tengah-tengah jalan ini pelanggan kita tidak sebanyak lagi nih. Jadi ya ada turun naik-naiknya misalnya nih. Apa namanya, uji coba gelombang ya, ombak atau gitu? Maksudnya gimana sih Pak? Jadi sebenarnya bagaimana langkah awal yang baik untuk mengenali produk kita di masyarakat gitu loh. Oke. Apakah ada atau enggak? Terus kalaupun misalnya ternyata kurang konsisten nih, sehingga di tengah jalan yang tadinya mungkin naik terus bisa jadi turun. Nah, gimana kira-kira itunya gitu loh, caranya begitu. Caranya. Nah, kalau kita untuk launching produk ya kita so far masih woro-woro di medsos kita gitu. Jadi misal di feed-nya kita ada kayak bakal launching produk baru nih. Ada yang bisa tebak nggak? Jadi dengan mereka ada interaksi, mencoba menebak, nanti misal kita kasih hadiah gitu. Itu yang pertama. Ya, tapi kalau kita punya toko ya dengan ada apa? Ya bakal ada launching gitu, kita tampilin spanduk atau apa ya. Itu orang-orang kan tahu, misal special promo launching gitu, seperti itu. Dan biasanya memang di online juga kita terapkan gitu sih. Jadi biar meledak dulu di awal, lebih banyak yang coba, jadi kita kasih promo atau giveaway atau bundling produk gitu. Jadi hanya promo-promo yang mereka akan dapat ketika
hanya pas launching ini aja Oke. gitu. Kalau dibandingkan ini di darat sama di udara tuh seberapa persen bedanya sih? Ya di udara tuh di medsos maksud saya tuh. Oke, kalau kita sekarang sih di kisaran 30-70 sih Pak. 30-nya online, 70-nya kita melalui reseller dan distributor. Oh gitu. masih ya, jadi masih tetap banyak di darat ya. Masih. Oke. Nih kemudian ini nih ada satu lagi tadi yang ya saya melihatnya Mas Widya ini adalah blak jadi aja di atas gitu loh ya. Dengan award-awardnya, dengan winner-winnernya gitu loh. Kan yang sering kali orang tidak sampaikan adalah pada saat jumpalitannya itu kan. Nah, ini ada yang bertanya juga masalahnya. Kan salah satu cirinya dari seorang entrepreneur kan harus tahan banting katanya. Iya benar. Ya banting karena salah satunya tadi kan bisa rugi, bisa gagal, bisa kehilangan teman, bisa kehilangan partner gitu kan ya. Apa sih kira-kira satu atau dua yang kalau tadi mungkin personal karakter yang memang sangat kuat untuk itu gitu loh. Kalau Mas Widya sendiri seperti apa kira-kira nih? Ya kalau menurut saya kembali ke dream sih Pak. Jadi dream atau visi saya apa sih gitu. Jadi itu yang menggerakkan saya. Ketika jatuh bangun ya saya tahu ini satu proses gitu. Jadi dan saya kebetulan memang suka juga dengar di YouTube itu kisah-kisah gimana orang sukses gitu. Gimana dia dari bawah jadi bisa sampai seperti sekarang gitu. Dan mostly saya nggak pernah dengar ya kalau apa yang anak-anak misal konglomerat atau anak orang kaya diceritain gitu kan nggak ini apa ya nggak inspiratif gitu. Oh iya. Nendang ya gitu. Memang begitulah gitu ya. Iya memang. Nggak ada ceritanya. Ya memang begitulah gitu. Oke. Kalau dia ini gitu. Justru kan ya banyak yang saya suka nonton Kick Andy. Nonton ya video-video motivasi gitu. Itu yang menurut saya oh iya mereka juga kayak gitu. Jadi nggak usah takut lah. Banyak yang mulainya juga lebih usianya lebih tua, bisa juga misal kayak KFC itu banyak yang J.K. Rowling ditolak 11 kali, penerbit ke-12 baru ini gitu. Jadi ya itu wajar banget sih menurut saya gitu. Tinggal gimana saya enjoy aja gitu. Oke, jadi tetap belajar ya dari orang lain ya. Dari kesuksesan biasanya. Oke, ini tadi Mas, yang saya kagum adalah pada saat itu Anda membuat diversifikasi produk usaha gitu ya. Di bidang yang sama tetap jamur tapi berubah-ubah. Siapa sih timnya ini gitu loh di belakang ini gitu loh. Oh iya. Ya, jadi awalnya memang saya itu sendiri ya Pak. Awalnya itu ada satu orang mentor yang saya bilang sekaligus angel investor. Dia saya sendiri mulai Mas Home ini ya udah saya mulai kan karena memang background saya itu jadi nggak gitu mulai dari nol lah, maksudnya secara keilmuan saya tahu gitu gimana cara ininya gitu ya. Nah seiring berjalan waktu memang kurang lebih hampir setahun baru saya dapat 2 orang partner, sempat ada 2 orang partner. Nah tapi juga baru jalan ya setahun pada akhirnya 2 orang ini juga keluar cari kerja dan ada yang nikah gitu. Nah hingga akhirnya juga saya saat ini kita bersembilan Pak gitu. Nah jadi itu juga ada adik kelas saya yang memang dari jurusan tambang tapi dia minat bukan tambang Pak. Oh gitu? Iya jurusan tambang dia bilang Kak ini saya tahu kakak di bidang jamur gitu. Saya minat nih buat nugget jamur gitu. Ya udah cerita cocok satu visi, ya udah dia gabung sampai sekarang dia justru yang handle yang frozen, Pak. Oh, gitu. Dikirain bekas-bekas tambang bisa ditanami jamur gitu loh. bukan. Enggak ya, jadi memang itu satu visi di dalam berusahanya ya. Benar. Jadi makanya saya bilang banyak yang orang kan jurusan apa Pak ya, usahanya apa gitu, dan nggak jadi masalah sebenarnya niat kita aja gitu. Gimana kita mau oh ya udah kayaknya saya passionnya di sini ya nggak apa-apa mulai dari nol, yang penting kita kerja keras gitu loh Pak. Terus kalau dari tadi tim 9 ini nih gitu ya, saya terus terang amazing itu tim ini, artinya bahwa dia cepat gitu ya memproduksi variasi baru.
apakah ini scientist seperti tadi yang Mas bilang oke ada yang tambangnya, atau ada ahli manajemennya, ahli marketingnya, ahli itu dan seterusnya tuh. Iya, Lengkap nggak timnya gitu loh. iya, jadi kalau kita 9 ini, ya tadi dia yang tambang ini justru jadi operasionalnya. Kemudian ada orang digital marketing, ada orang desain, ada orang food tech-nya, sama ada orang ada SMK Tata Boga juga Pak, yang bagian chef untuk pengembangan produk olahan frozen. Sama ada 3 orang yang lulusan SMA, dia bagian produksi. Oke. Seperti itu. Ya, oke. Oke, itu tadi ya. Berarti itu tim yang menurut saya sih sangat solid. Tadi kan juga Mas Widya juga menyebut pernah jadi ada mentor ya yang mendampingi di awal-awal. Sampai sekarang masih nih, gimana nih? Masih, Pak. Masih. Apakah masih mentor yang sama gitu? Masih. Justru saya pikir kenapa kita juga sampai pencapaian sampai sekarang ya ada sosok mentor ini juga Pak. Menurut saya jadi kunci gitu. Kalau enggak juga ya kita nggak akan sampai sejauh inilah gitu. Seperti itu sih Pak. Ya, jadi pertanyaan di sini bagaimana mencari mentor sebagai penasehat? Apakah ini mentor bisnis atau ini mentor produk sebetulnya? Karena mungkin saya beda menurut saya kali ya. Kalau ini beliau sekaligus sih Pak. Maksudnya, oke. karena background beliau profesional di food industry udah 20 tahun. Jadi juga beliau kasih advice buat ini gitu. Tapi kan secara kompetensi tim kita mampu lah gitu untuk buat, jadi kita yang realisasiin gitu. Oke. Nah, kan biasanya terutama nih kalau saya amati dari yang PMW itu ya, mau mencari mentor, apalagi sudah jadi nih ke tingkat provinsi gitu, kan mahal katanya gitu. Terus gimana nih gitu? Biasanya apakah kita nawar atau mereka ada yang nyari sih kalau lihat dari perjalanan ini? Ya kalau ini kayak jodoh-jodohan sih Pak. Gitu sama. Maksudnya, ya? Ya kayak kita kebetulan ketemu dulu pas di S1 sempat ketemu, terus setelah lulus ketemu lagi gitu, terus cerita-cerita kayak beliau ya minat gitu, nge-mentor gitu. Tapi yang paling sederhana mungkin yang pertama ya terkait mentor ya Pak, kalau saya boleh saran gitu di sesi hari ini. Yang pertama mungkin kalau kita minat di misal ya mikrobiologi misal. Nah, itu kan ada dosen bidang jamur, ada dosen bidang apa. Nah, dari dosen bisa juga kita jadi satu mentor kita. Itu dari segi teknikal. Nah, kemudian juga kan sekarang banyak pelatihan-pelatihan bisnis ya, Pak ya. Nah, kita juga bisa ikut. Misal dari coach siapa gitu. Iya, betul. Nah, mereka ini kan sebenarnya secara itu seharusnya kalau mereka misal pasang rate ya katakanlah jutaan atau apa, mereka nggak mungkin pasang rate segitu kalau memang kompetensinya tidak memungkinkan ya, akan untuk sekian ya. Benar. Nah, ketika kita ikut pelatihan itu Pak, nah itu kita bisa benar-benar serius dan gimana cara kita bisa connect ke dia gitu. Nah, itu juga bisa gitu. Jadi kita usahakan ya, makanya kita kalau ada misi, ada visi, ya kita akan cari cara gimana nih gue bisa connect ke coach ini gitu. Nah, ketika kita bisa connect, ya kan coach juga mereka waktunya terbatas gitu. Ya kan Pak? Gimana kita membuat diri kita pantas untuk di coach dia gitu. Kadang mereka juga bukan berarti lihat, oh kamu ada uang puluhan juta nggak coach saya. Kadang dia bisa lihat dari niat kita, dari usaha yang benar-benar kita memang tunjukkan secara tulus dan memang kelihatan gitu bahwa dia bisa lihat juga, oh orang ini potensial nih, sayang juga kalau gua nggak ini ambil ya, nggak kasih di coach gitu ya. Jadi gitu. Oke. Iya, oke Mas. Ini tinggal 5 menit lagi nih. Pertanyaan sudah habis ini ya. Oke. Mungkin ada apa? Karena ini mungkin baru pertama nih kita mencoba untuk memberikan satu wawasan baru bahwa from zero itu memang tidak zero amat, ya kan gitu kan pasti ya. Setidaknya mungkin tadi kalau Mas Widya satu di backup oleh pengetahuan latar belakang itu, dan kedua mungkin tadi yang
kenapa kok tiba-tiba pengen jadi entrepreneur kan gitu. Jadi itu juga tidak bisa ujug-ujug di tengah jalan ya. Iya. Pasti ada dulu dari belakangnya kan begitu ya. Iya. Oke, mungkin masih ada dari sebentar. Ini satu lagi mungkin yang terakhir nih, Mas. Ini Mbak Kiki Citra, terima kasih. Ini mungkin cara ini nih, cara menjual nih atau cara marketing atau apa. Bagusan personal branding ataukah pakai produk branding sih katanya? Iya. Gimana pengalamannya nih? Iya, kalau saya both sih, Pak. Jadi nggak bisa kita pisahin sebenarnya. Pada akhirnya ketika orang tahu personal branding kita, kita trusted, kita jual apa aja juga orang percaya gitu, Pak. Oke. Ya kan? Ya dari produk juga kalau memang produk ini terbukti berkualitas, terbukti berkhasiat gitu, lama-lama juga orang akan cari produk itu kan, Pak. Misal kayak Unilever gitu atau brand-brand apalah gitu ya. Nah, kulit manggis kita kan nggak tahu ininya, Pak ya, ownernya atau siapa. Tapi misal karena kita coba produk itu, ternyata terbukti dan sebagainya, ya mouth to mouth akan lebih kuat ya. Lebih ini. Jadi menurut saya harus dijalankan berbarengan sama seperti offline dan online sih, Pak. Ya, jadi itu berarti kan tergantung kekuatannya ya. Kalau memang produknya bagus, mungkin produk brandingnya lebih bagus. Atau juga kalau personalnya, kalau saya sudah cukup beken lah katanya begitu ya. Dari mana, mungkin juga itu. Tapi bisa dengan dua-dua cara ya. Benar. Oke, tampaknya pertanyaan sudah habis. Nih Mas Widya, terima kasih nih atas waktunya. Saya cukup senang banget dengan para partisipan yang cukup aktif dengan pertanyaannya, dan menurut saya juga ini belum tuntas nih pertanyaan ini, karena harus di follow up lagi, karena tadi ada bagaimana step by step-nya, bagaimana cara mulai, kalau lihat tadi tahan banting itu mulai dari mana sih misalnya, atau bagaimana kita cari mentor. Nah, itu mungkin bisa dilanjutkan nanti. Tapi terus terang saya sangat bangga Mas Widya nih sekarang ini, dan mudah-mudahan ini bisa berbagi juga dengan bagi yang lain begitu. Dan Bapak dan Ibu yang sudah hadir di room Kamonesan, ini Kamonesan saya ngambil dari istilah Sunda nih. Tadi ada Pak Arito tentang branding nih. Ini lokal branding, Sunda banget gitu. Terima kasih atas kehadirannya, partisipasi, dan juga pertanyaan yang cukup berbobot, dan terutama Mas Widya yang bersedia menginisiasi nih. Ya, karena setelah ini ada 4 orang lagi yang PMW nih, Mas. Yang akan kita sudah punya program ke depan nih, 4 kali 3 minggu nih, untuk berbagi juga sama. Mudah-mudahan ini memberikan barokah bagi semuanya, terutama Mas Widya. Salam sehat dan sukses, dan juga memberi inspirasi dan insight bagi teman-teman yang memulai atau yang sedang atau yang juga mau meningkatkan lagi. Untuk pertanyaan dan untuk berikutnya, nah saya sebentar, ini bagus banget ini nih. Ya, ini saya udah baca nih ya tadi, kemudian boleh diteruskan dulu deh ini kayaknya. Atau gimana, Pak? Mau dilanjut atau saya dia aja boleh Pak, di-share aja nih, kayaknya ini bagus nih. Sebentar, saya dikira tadi udah ujung ya. Tadi yang halaman pertama tadi, halaman pertama Mas tadi, nomor 2 soalnya nih. Nah, ini nih. Ini saya komentar dulu, ini setuju banget ini. Ini bagus banget ini deh. Maka lanjutkan silakan, boleh. Saya lanjut dulu, Pak. Oke. Nah, jadi ketika kita buat produk Mas Home itu ada beberapa yang kasih feedback ke kita gitu. Gimana dia ajarin anaknya itu nanam jamur rasa tanggung jawab gitu. Jadi anaknya yang semprot-semprot sendiri. Terus nanti ketika udah tumbuh, bahkan ada beberapa anak yang nggak sampai hati mau dimasak, potong. Pak. Sama Mas, saya juga dulu gitu kan dikasih. Ini gimana nih, mau digoreng dong nggak? Jangan. Iya. Tapi bagus habis itu layu, keburu layu. Dia tetap harus di ini ya. Jadi bagi kami satu kebahagiaan bukan berarti hanya profit aja gitu ya. Profit hanya bonus. Tapi ketika mereka sampaikan chat ini, ya bagi kami itu juga jadi motivasi kita sih, Pak. Jadi itu mungkin menjawab pertanyaan, Mas gimana sih nggak lelah berproses gitu misalnya. Ya inilah salah satu jawabannya gitu, Pak. Jadi ketika kita nerima kayak gini, mereka bukan kasih uang dalam jumlah yang besar, hanya testimoni aja bagi kami udah suatu luar biasa gitu. Berarti karya kita diterima dan mudah-mudahan membekas. One day kan ketika anaknya besar, oh iya ya dulu saya pernah
nanam jamur nih. Hmm. Nah, dulu saya tungguin, belum tumbuh, akhirnya tumbuh gitu-gitu. Iya, Jadi iya. Oke. mereka belajar prosesnya gitu. Betul, betul. Nah, kemudian ya ini singkat aja ya Pak. Jadi, Oke, ya. jadi menurut saya pelajaran hidup yang harus diingat ketika memulai bisnis, ya yang pertama bakti ke orang tua. Karena ya seperti ini saya kutip Pak Budi, jadikan orang tuamu raja maka rezekimu seperti raja gitu. Dan Setuju banget Mas itu ini yang, saya. Iya, itu yang menurut saya terus saya pegang juga gitu. Oke. Karena doa orang tua lah yang doa dan restu orang tua lah yang Betul, membuat betul. saya juga oh iya harus nih one day ya saya juga bisa berbuat lebih banyak ke orang tua saya gitu. Nah, Biasanya itu buat nikah juga, Mas. Iya. Terus orang tua. Oke, lanjut. Sorry. Oke, lanjut. Nah, Berduanya. kerja keras ya jadi Oke. kalau ini memang tadinya itu ada video. Iya, videonya itu memang tentang Nick Vujicic. Bukan. Kerja keras ini gambarnya itu orang yang gendut yang tadinya dia mau kurus. Jadi dengan nimba air, bolak-balik akhirnya dia jadi kurus juga gitu. Jadi nggak ada, saya percaya nggak ada kesuksesan yang datang seketika. Iya, gitu. oke. Biasanya instan itu justru jadi berbahaya Pak Yus. Misal obat bener. apa gitu. Kebanyakan gitu yang sekarang nih Mas nih. 10 hari pasti ada efek sampingnya gitu. Karena mereka tidak tahu prosesnya, jumpalitannya itu nggak tahu Mas. Benar. Oke, lanjut. Nah, kemudian ini tidak mudah menyerah itu ada Nick Vujicic itu nanti bisa di search gimana orang nggak punya tangan dua, kakinya juga satu kecil, satunya nggak ada, gimana dia bisa jadi motivator orang Australia. Jadi ya dia yang nggak sempurna aja bisa begitu semangat hidupnya begitu tinggi gitu Pak Yus. Jadi ini selalu mengingatkan saya kita yang punya indra lengkap, semua ya? Sempurna, ya lengkap. Seharusnya kita juga bisa seperti beliau gitu. Gitu. Nah ini untuk buat orang-orang di lapangan nih Pak Awan, Mbak Kiki ini udah sangat biasa ya ini tokoh ini nih. Lanjut lagi. Oke. Nah kita juga tidak lupa berbagi dengan sesama. Jadi ini kita memang sharing ilmu ini di SMK Negeri 1 Petang Pak di Bali. Jadi ini tinggal satu-satunya. Iya, tinggal satu-satunya SMK negeri jurusan pertanian Pak di Bali. Dulunya banyak. Nah, lama-lama karena pariwisata itu lebih seksi. Jadi SMK-nya itu ganti jadi SMK pariwisata. Sisa lain ini satu gitu. Nah, jadi ya gimana ini salah satu program dari organisasi atau yayasan swasta gitu. Mereka undang kita untuk kasih inspirasi lah, maksudnya sebenarnya opportunity di pertanian juga banyak gitu. Kalau semuanya bergerak di pariwisata, ya pariwisata butuh makan. Siapa yang support gitu? Kalau generasi mudanya nggak ada yang mau jadi petani gitu. Nah, kemudian ya saya sangat percaya juga bahwa hidup itu ibarat roda, kadang di atas, kadang di bawah. Jadi kita jangan pernah memandang rendah siapapun, karena siapa tahu kita ketemu sekarang memang dia lagi di bawah kita, tapi 5 tahun ke depan dia mungkin lebih terbalik ya. Atau ya kita yang bergantung sama beliau gitu. Ya. Nah, yang terpenting adalah di sini ya segera beraksi. Menurut saya apapun inspirasi atau sharing yang bermanfaat hari ini, ya yang terpenting adalah gimana take action dari Bapak Ibu atau teman-teman di sini yang membuat ini akan lebih bermakna gitu. Kalau hanya iya aja, nato biasa lewat begitu saja, ya sayang juga gitu. Apalagi ini kan Pak Yus dan tim juga udah mengkonsepkan, udah menyempatkan diri juga. Menurut saya effort dari tim juga sudah sangat besar. Menurut saya kebahagiaan sama lagi-lagi kebahagiaan kami mungkin dari Pak Yus pastinya adalah gimana memang ini bermanfaat gitu, bukan hanya sekedar amin tentu lewat aja gitu. Iya gitu. Itu paling Pak Yus untuk yang mau kontak saya bisa juga. Bapak Ibu ini sudah ada linknya, jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa lewat link di kita di grup sudah ada, ataupun mau langsung seperti ini. Jadi kembali tadi
Kembali lagi kepada Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan di sebelah sana yang tidak kelihatan, terima kasih banyak. Kemudian terutama Mas Widya yang sudah bersedia hadir di sini, dan ini seperti tadi akan menginspirasi bahwa ternyata banyak hal yang khususnya saya sendiri yang terutama juga bergelut di situ. Oh begini ya ternyata gitu. Dan itu yang lupa itu atau yang tidak kita amati adalah jumpalitannya, masa-masanya, prosesnya. Yang hanya kita lihat adalah dia berhasil, dia sukses. Dan itu yang seringkali banyak dilihat orang banyak sekarang. Wah situ sukses, nyobain. Baru sebulan, 2 bulan, kolaps, hilang. Langsung berhenti. Oke, sekali lagi terima kasih sekali lagi Mas Widya ya yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan semakin sukses ke depannya. Nah ini dari panitia sudah memberikan satu linknya, silakan. Nah jadi nanti akan disampaikan oleh MC. Sampai di sini terima kasih. Saya kembalikan lagi ke MC-nya. Silakan Mbak Citra. Ya, kembali lagi bersama saya Citra. Sebelumnya terima kasih kepada host kami, yaitu Kang Yus, yang telah bantu acara hingga penghujung acara kali ini. Nah, tadi kan saya ulas-ulas sedikit ya. Tadi kita dari awal sudah diceritakan nih bagaimana awal mulanya Mas Widya ini tertarik dengan dunia bisnis dan bagaimana ide-ide untuk bisnisnya bisa muncul dari beliau juga memulai bisnis hingga saat ini, dan bisnisnya pun berjalan cukup lama dan juga sangat inovatif. Yang awalnya mungkin produknya hanya tadi tuh kerupuk jamur, terus sekarang udah ada olahan-olahan jamur dan makanan beku gitu kan. Nah, terus selain itu di sesi sharing kali ini beneran sharing ya gitu, karena selain kita berbagi tentang pengalaman bisnis, terus kendala-kendala dalam startup, terus tadi banyak juga pertanyaan-pertanyaan dari para partisipan dan juga tadi yang sudah koordinasi oleh host telah dijawab oleh Mas Widya juga. Nah, selain itu juga tadi di akhir itu saya sempat sedikit sentuh dengan adanya pelajaran-pelajaran hidup yang mana itu tidak cuma relate ketika kita memulai bisnis seperti tadi kata Mas Widya, tapi kita juga bisa menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sekian dari saya MC. Nah, sebelum acara ini ditutup, saya ingin